ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ada dua kitab di mobil, ada dua kitab. Tolong ambilin Yanti tolong ambil. Dua. Kita sampaikan Fatihah. Kita sampaikan Fatihah untuk guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi hafizahullah, wal Habib Nuh bin Alwi Al-Haddad hafizahullah, wa Ibunda Nur Hannah Dalharu hafizahullah, wa li masyayikhina ajma'in, wa bil khusus penyusun daripada kitab Ratib dan penyusun daripada kitab Risalatul Mu'awanah yang kita sama-sama pelajari bersama Al-Habib As-Sayyid Qutbul Wali Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, atau yang lebih sering dikenal dengan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapatkan nadhrah semuanya daripada para wali Allah Subhanahu wa taala, dan dengan nadhrahnya mereka, pandangan mereka kepada kita, Allah bersihkan hati kita yang kotor. Allah bersihkan segala yang rusak di dalam hati, segala sifat-sifat buruk. Allah isi dengan cahaya ilmu, cahaya keindahan, cahaya kebaikan, cahaya kemudahan, dan kita menjalani sisa-sisa usia kita ini diberikan senantiasa ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap gerak dan diam kita, dimudahkan kita untuk menuntut ilmu, terutama ilmu yang fardhu ain, dan dimudahkan kita untuk mengamalkannya biniyatil qabul wa tamami kulli sul ma'mul wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita sampaikan Fatihah untuk semua orang-orang yang ikut andil dalam syiar dakwahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di majelis ini, di perkumpulan ini, sesiapa orang-orang yang telah menyumbangkan tenaganya, pikirannya, waktunya, dan uangnya untuk kemudian diinfakkan untuk konsumsi atau barang sekadar buah tangan di majelis ini, dan juga untuk ember yang sudah dijalankan itu adalah untuk keperluan masjid, ya. Jadi itu infak untuk masjid. Tolong diisi dan diniatkan untuk hajat-hajat kita. Ya, mudah-mudahan dengan berkah kita infak, Allah hindarkan kita dari bala. Allah hindarkan kita daripada musibah, daripada fitnah, syarrul hasidin, kejahatan orang-orang yang hasad, yang membisik-bisikkan di telinga kita untuk kita tidak berbuat kebaikan, tidak beramal yang baik lagi, lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan itu infak kita semua bisa menjadikan Allah ridho kepada kita, merahmati kita dengan rahmat yang khusus, untuk kemudian kita bisa senantiasa berkumpul dengan Nabi dan ahli bait Nabi di dunia dan di akhirat. Biniyatil qabul wa tamami kulli salam ma'mur ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengingatkan kembali untuk meniatkan i'tikaf di masjid. Niat i'tikaf di masjidnya. Alhamdulillah, kita sampai kepada halaman 34, ya, 34. Adapun zikir paling utama ialah yang dilakukan dengan hati dan lisan secara bersama-sama. Zikir yang paling utama yang dilakukan bersama-sama antara lisan dan hatinya.
Zikir dengan hati ialah hadirnya makna, atau secara sederhana kita terjemahkan dengan menghadirkan di dalam tingkatan yang pertama itu terjemahannya paham, artinya paham ya. Kalau makna lebih lagi pada tingkatan berikutnya isi daripada zikir yang kita sampaikan. Zikir yang diucapkan oleh lisan, contoh kalau isinya takdis ya, takdis itu maknanya adalah penyucian ya. Penyucian. Dan tauhid maknanya adalah pengesaan. Itu esa ya. Penyucian dan tauhid pengesaan, mentauhidkan Allah. Ketika sedang bertasbih mengucapkan subhanallah ya. Jadi takdis itu ketika sedang bertasbih mengucapkan subhanallah, maka isinya adalah penyucian. Maha suci Allah. Maksudnya begitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan ketika menyebut tahlil itu maknanya adalah tauhid. Paham ya? Nah ya. Ini kalau dibaca sekali, 2 kali mungkin kita belum bisa paham, tapi kalau udah berulang kali Allah akan bukakan maknanya ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi ketika kita misalnya kata Imam Haddad menyebut subhanallah di dalam zikir kita, maka berarti maknanya adalah kita sedang mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hati kita sedang mensucikan subhanallah, mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala cacat, dari segala yang tidak baik ya. Maha suci Allah subhanallah ya. Dan ketika kita sampaikan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sedang bertahlil, berarti kita sedang mentauhidkan Allah. Kalau lisannya sebut la ilaha illallah, hatinya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah bahwa tidak ada yang lain yang kita sembah, bukan dunia, bukan puja-puji, bukan harta, bukan komentar-komentar orang yang baik tentang kita, tapi yang kita sembah, yang kita inginkan, yang kita tuju, yang kita esahkan adalah Allah yang tunggal di dalam segala ibadah kita. La ilaha illallah, gak peduli yang lain ya. Yang kita tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid itu yang ada di dalam hati kita pada saat kita mengatakan lisan la ilaha illallah. Jadi lisan la ilaha illallahnya ada isinya. Zikir itu ada isinya. Panjang kalau kita bicara tentang makna daripada subhanallah yang sesungguhnya, dan panjang lebar ketika juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab Kasyifatus Sajanya tentang makna la ilaha illallah yang dipelajari dalam diantaranya kitab Safinatun Najah, di mana makna la ilaha illallah itu terkumpul 6 kefarduan zahir dan 6 kefarduan batin. Maknanya besar sekali ya, banyak, luas sekali ya. Jadi tidak bisa sekedar kita hanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha, tapi nggak ada isinya. Bukan itu yang dikehendaki, tetapi yang paling utama kata Imam Haddad adalah yang ada isinya, sehingga makna subhanallah harus dipelajari, makna la ilaha illallah harus dipelajari, segala macam makna zikir harus dipelajari. Kalau tidak belajar, mana kita tahu maknanya apa sayang? Ya, itu. Ini Imam Haddad di sini sampaikan bahwa zikir yang paling utama yang bersama-sama, lisanmu berzikir, hatimu juga ikut berzikir. Maknanya, mengetahui maknanya. Bagaimana cara mengetahuinya? Maka harus juga dengan ilmu. Cara yang paling baik bagi orang yang mengucapkan zikir itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah termasuk daripada zikir, ialah cara yang lebih tepat
dan lebih berkesan bagi hatinya, kata Imam Haddad. Apakah itu baik dengan suara yang terdengar ataupun tidak, maunya yang nyaring ataupun yang sayup-sayup ya. Yang dimaksud dengan zikir di sini ya, wirid zikir ini ialah zikir yang teratur dan terus menerus. Karena itu kata Imam Haddad, usahakanlah sungguh-sungguh agar lidahmu selalu basah karena berzikir pada setiap waktu. Kecuali tentunya pada waktu-waktu melaksanakan wirid-wirid lainnya yang tidak mungkin dilakukan bersama-sama. Seperti ketika sedang membaca Al-Quran atau bertafakur. Tafakur sendiri, baca Al-Quran sendiri, tidak bisa digabungkan. Maksudnya diantaranya begitu. Wallahu a'lam. Membaca Al-Quran baca ya, tafakur sendiri. Tafakur itu nanti ada babnya lagi kita di bagian yang akan apa saja yang harus ditafakuri itu ada lagi bagiannya sendiri ya. Di dalam setiap ibadah seperti ini atau dalam amal-amal taqarrub ya, taqarrub itu taqarrub ya, dikasih baris. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam setiap ibadah seperti ini atau dalam amal-amal taqarrub lainnya, hendaknya engkau selalu mengingat Allah di dalam makna yang seluas-luasnya. Mengingat Allah di dalam makna yang seluas-luasnya ya. Jadi bukan hanya lisannya yang berzikir, tapi hatinya mengingat Allah di dalam makna yang seluas-luasnya. Jangan hanya mencukupkan diri dengan satu macam zikir saja ya. Bahkan seyogyanya engkau melengkapi diri dengan berbagai macam wirid. Jangan cuma subhanallah, jangan cuma la haula wala quwwata illa billah. Jadi semuanya seyogyanya engkau melengkapi diri dengan berbagai macam wirid zikir itu. Nah sekarang di pasal berikutnya zikir dan doa setelah sholat yang kita bisa amalkan langsung ini habis sholat maghrib nanti ya. Mudah-mudahan Allah tolong kita untuk kita punya kesempatan kemampuan untuk amalkan pada maghrib ya dan seterusnya insyaallah. Hendaknya engkau selalu rajin membaca zikir-zikir dan doa-doa yang dibaca setelah sholat dan yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat dari Imam Haddad, baca zikir, baca doa setelah sholat, kata beliau. Atau sampaikan kepada kita, kepada hati kita, bujuklah diri kita, sebut nama kita ya, duhai fulanah kita, duhai Qudsiyah misalnya gitu ya. Saya panggil diri saya sendiri. Imam Haddad sampaikan, baca Qudsiyah, kata beliau, baca zikir doa setelah sholat ya. Hari ini nih beliau bilang begitu kepada kita semua. Panggil nama kita masing-masing. Ya, panggil nama kita. Kata Imam Haddad, baca, wahai siapa namanya? Wahai Erna gitu. Misalnya nih contoh ya. Imam Haddad bilang, duhai Erna gitu. Baca ya zikir habis sholat. Baca doanya Erna gitu. Hari ini beliau sampaikan seperti itu kepada kita semua yang hadir. Andai kita bisa menerima dengan jiwa kita yang bersih. Ya, begitu maksudnya sayang ya. Karena kita sedang membaca nasihatnya. Demikian pula yang dibaca pada pagi dan sore hari.
Zikir setelah sholat, zikir yang dibaca pada pagi dan sore, baca ya Winda gitu. Ya Winda baca ya gitu. Terus yang ketiga juga zikir yang dibaca ketika hendak tidur. Zikir yang dibaca ketika hendak tidur. Handphone saya di mana ya? Satu adalah zikir yang dibaca setelah sholat, satu. Yang kedua adalah zikir yang dibaca pagi dan sore. Dan yang ketiga adalah zikir yang dibaca hendak tidur dan setelah bangun kembali, yang keempat ya. Dan sebagainya lain pada tiap waktu dan keadaan. Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan hal tersebut untuk umatnya kecuali agar mereka meraih kebaikan, keselamatan dari kejahatan yang kedua-duanya telah ditakdirkan terjadinya di waktu keadaan-keadaan seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya ngapain sih kita berzikir? Cukup aja udah sholat, cukup aja udah puasa. Ya, kenapa harus tambahin wirid-wirid lagi? Kenapa harus ada zikir setelah sholat? Kenapa kita harus zikir pagi, zikir sore? Kenapa hendak tidur juga harus zikir juga, bangun tidur harus zikir juga, ngapain sih gitu kan? Nah, maka jawabnya Imam Haddad sampaikan bahwa agar umat ini meraih kebaikan dan keselamatan dari kejahatan yang sudah ada, ditakdirkan. Kebaikan sudah ada, kejahatan udah ada, agar kita mendapatkan meraih kebaikan itu dan terhindar daripada kejahatan, kita selamat. Apa yang kita cari di dalam hidup di dunia ini kecuali itu? Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, waqina adzabannar. Waqina adzabannar itu bukan hanya di negeri akhirat. Azab nar itu juga ada di dunia. Ketidaknyamanan, kegalauan, dosa yang belum termaafkan, dosa yang belum terampuni, itu nar, mengganggu, tidak nyaman, hati kita gelisah, ya seperti itu. Jadi sehingga diperintahkan, diteladankan kepada kita, dianjurkan oleh baginda Nabi SAW lewat para ulama kita di sini, lewat kitab Imam Haddad kita belajar untuk kemudian kita berzikir, untuk kita mendapatkan kebaikan, keselamatan dari kejahatan. Maka barang siapa melalaikannya, lalai alias lupa alias kada ingat, ya lupa alias kada ingat. Kemudian tertimpa bencana, ada bencana dia, atau kata Imam Haddad terhalang dari kebaikan yang didambakan. Terhalang dari kebaikan yang didambakan. Janganlah ia menyalahkan selain dirinya sendiri. Jadi kebaikan itu bisa tidak sampai kepada kita. Hajat itu enggak sampai kepada kita. Doa itu belum juga dipenuhi oleh Allah. Belum juga sampai, cita-cita belum juga terkabul. Kenapa? Karena kata Imam Haddad dia lalai berzikir. Itu artinya wirid, zikir itu
memiliki khasiah, memiliki manfaat, memiliki buah, mudahnya terkabulnya hajat. Baca ratib, baca zikir ini berapa ratus kali, baca zikir ini berapa bilangan kali, berapa, itu memudahkan dikabulkannya kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimatnya adalah kalau kita mau hajat kita lekas dikabul, banyak zikir, kan begitu, betul ya? Kalau kita mau dikabul, lekas dikabul, berbanyak zikir. Sebaliknya, kenapa kita punya hajat belum dikabul-kabul oleh Allah? Zikirmu masih sedikit, nggak cukup untuk naikin itu hajat sampai ke hadratullah. Paham ya sayang? Ya, jelas ya? Kalau mau lekas dikabul hajatnya, banyakin wirid dong, banyakin zikir dong, gitu. Tentu zikir yang sudah disyariatkan itu adalah yang paling utama. Kalau belum kabul-kabul juga hajatnya, udah ketahuan kalau kita lapor ke guru-guru kita. Belum ini, kita punya amalan lalai. Malu kita sebenarnya lapor ke guru hajat kita belum dikabul. Kita sedang menceritakan tentang bagaimana ibadah kita ke guru kita. Guru tahu. Ya. Diamalin nggak, dibaca nggak, gitu. Qurannya dibaca nggak, wiridnya dibaca, dikerjakan nggak sholat duhanya, dibaca nggak waqiahnya, kayak gitu-gitu. Wirid-wiridan yang udah pernah kita pelajari. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi zikir, wiritan ini betul-betul sangat berhubungan langsung dengan keadaan kehidupan kita. Mudah orang-orang alim memeriksa siapa diri kita dengan segala apa yang terjadi pada diri kita, keseharian kita, ucapan kita, dan segalanya. Hajat-hajat kita mudah untuk kenal siapa diri kita. Bahkan saya pernah cerita di sini dulu, penyakit saja bisa diketahui dari ibadah-ibadahnya yang terlalaikan. Hadirlah penyakit ini, hadirlah penyakit ini. Keren ya orang-orang alim ya, Masya Allah, tabarakallah. Karena ada sunnatullahnya begitu. Ada sebab akibatnya begitu. Berhubungan langsung dengan amaliyahnya kita, wiritannya kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullah lana wa lakum. Jangan ia menyalahkan selain dirinya sendiri. Dan barang siapa hendak mengamalkan apa yang telah kami sebutkan, sebaiknya, kata Imam Haddad, mutalaah, ya, mengkaji kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, itu khusus kitab-kitab yang membicarakan tentang zikir-zikir 24 jam. Ya, baca lagi, kaji ulang itu, kata Imam Haddad. Detailnya di dalam kitab itu, kata Imam Haddad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala. Di antara zikir dan doa setelah salat. Nah, ini dia. Yang paling utama artinya paling afdol, yang paling afdol ya. Dan sangat dianjurkan ialah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Lalu kemudian membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu akbar 33.
Lalu menutupnya untuk melengkapi bilangan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi awalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ilahana ya Rabbana subhanallah 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 33, alhamdulillah 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 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33. Lalu kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan ucapkanlah pula la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Yang selama ini bacanya cuma 3 kali, tambah ya dosisnya. Kayak obat, iya memang obat. Obat hati kita yang tertekan karena banyaknya persoalan-persoalan kehidupan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Setelah sholat subuh, asar, dan maghrib. Sebelum berbicara apapun, sholat subuh, asar, maghrib. Sebelum berbicara apapun, sementara kaki engkau masih dalam keadaan seperti ketika tasyahud akhir. Kada baugah lagi, belum berpindah lagi kakinya ketika kita berzikir dengan zikir yang telah disebutkan tadi. Jangan dialih pada ketika tasyahud akhir, masih dalam keadaan seperti itu ya. Yang selama ini kakinya sudah dirubah, habis salam langsung dirubah, sekarang jangan. Dzikir dulu baru dirubah. Mudahan kita bisa amalkan langsung ya Pak, ada maghrib ini. Nah itu Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la haula la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku lahul hamdu wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan kemudian tambah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Jelas ya? Ada di situ sudah. Setelah sholat subuh, asar dan maghrib. Sebelum berbicara apapun, termasuk berbicara dengan tangan. Maksudnya? Bergerak. Berbicara dengan tangan maksudnya apa? Berbicara dengan tangan maksudnya pegang HP, membalas chat, membalas SMS, membalas chat, menihati status. Kita jauhin dulu HP-nya, jangan didekat, jangan didekat sajadah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Minimal kita membaca ini ya, minimal. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan kaki tidak berpindah. Sekarang itu adalah wiritan ba'da sholat. Sementara setiap pagi dan sore ucapkanlah subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Pagi 100 kali, sorenya juga 100 kali subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 100 kali. Ini zikirnya seluruh makhluk. Kalau kita tidak ikut berzikir ini, maka kita tidak lebih baik daripada makhluk yang lain. Padahal manusia adalah sebaik-baik penciptaan.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap hari. Bacalah juga. Ini tadi 3 macam ya. Ada berapa Bu obatnya? 3 macam. Kapan Bu memakannya, meminumnya? Pagi dan sore. Obat buat apa Bu? Obat gelisah. Obat buat apa Bu? Buat kita punya hajat lekas dikabul. Obat manjur, obat ajaib. Ya. Pertama subhanallah bihamdih 1 macam. Yang kedua subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Yang kedua. Yang ketiga la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Masing-masing 100 kali setiap hari. Bacalah juga sejumlah sholawat atas Nabi. Yang keempat itu ada sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin. Ya. Diikutkan keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap kita termasuk di dalam ali Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Imam Abdullah bin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu menyebutkan bahwa ali Muhammad itu juga termasuk semua orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa, kita berikhtiar, beriman, bertakwa, berikhtiar menjadi orang soleh, orang baik, maka kita masuk di dalam sholawatnya seluruh alam ini. Keren gak? Jadi bukan hanya yang secara nasab ya, tapi juga kata Imam Nawawi termasuk semua orang-orang yang bertakwa masuk di dalam sholawat ali Sayyidina Muhammad, termasuk dalam keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian itu akan merupakan tali penghubung antara dirimu dan beliau kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tali penghubung. Tali penghubungnya adalah sholawat. Serta pintu yang melaluinya akan terlimpah pertolongan Allah atas dirimu. Pintu yang melaluinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya akan terlimpah pertolongan atas dirimu. Kenapa sih bahasanya jadi pertolongan? Emang kita perlu ditolong ya? Iya, kita ini seperti berada di seperti berjalan di titian yang kalau sedikit saja kita terpeleset ya, kita nggak bakalan selamat. Kita terjerumus. Sehingga kita perlu dituntun oleh guru-guru kita dengan wiritan mereka, dengan nadhrahnya mereka, dengan kasih sayangnya mereka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan doa-doanya mereka yang tiada henti untuk kita. Sedikit saja tergelincir kita. Kadang-kadang kita merasakan itu adalah suatu kebaikan, padahal itu buruk untuk diri kita sendiri. Yang tahu adalah guru kita. Begitu. Jadi kita perlu ditolong dengan sholawat. Kita perlu ditolong dengan zikir-zikir itu yang menghubungkan kita dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan pintu kita terhubung dengan Nabi, maka pertolongan Allah itu akan segera didatangkan kepada kita semua. Kita adalah umat yang perlu ditolong. Di dalam kita menghirup napas, menghembuskan napas, menghirup napas, menghembuskan napas, perlu ditolong supaya kita selamat. Begitu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ankum, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyran. Riwayat Muslim. Barang siapa berselawat 1 kali untukku, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat melimpahkan rahmat untuknya sebanyak 10 kali. Allah langsung yang balas. Allah. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
radhiyallahu ankum ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan aktsarukum alayya salatan. Artinya yang paling aku cintai di antara kamu dan paling dekat duduknya dariku kelak adalah orang yang paling banyak bersolawat untukku. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang paling aku cintai di antara kamu, ya, ahabbukum ilayya wa aqrabukum, ya, dan yang paling dekat wa aqrabukum minni denganku majlisan duduknya adalah aksarukum yang paling banyak alayya atasku solatan bersalawat. Kita akui salawat kita tidak banyak, maka kita berdekat-dekat dengan orang yang banyak salawatnya. Kita cintai orang-orang yang lebih banyak salawatnya daripada kita, supaya kita terkumpul dengan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hal itu di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi Muhammad SAW dan ucapkanlah salam untuknya. Maka patuhilah perintah itu dan perbanyaklah salawat untuk beliau. Jangan sekali-kali merasa cukup dengan hanya sedikit saja. Gabungkanlah antara ucapan salawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Gabungkanlah antara ucapan salawat dan salam dan sertakan pula keluarga beliau Ali Muhammad bersama beliau dalam bacaan-bacaan itu. Perbanyaklah sholawat pada malam dan siang hari Jumat. Lebih banyak lagi daripada malam dan siang hari Jumat. Ya. Sabda Nabi Muhammad SAW, aktsiru radhiyallahu ankum, aksiru perbanyaklah minas salati alayya, salawat atasku fil lailatil gharra wal yaumil azhar. Ya, riwayat Al-Baihaqi wa Tabrani. Perbanyaklah oleh kalian salawat untukku pada malam yang cemerlang dan siang hari yang benderang. Keren lah, yakni pada malam dan siang hari Jumat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Kita akan lanjutkan bab berikutnya, bab ketiga tentang tafakur. Mudah-mudahan kita bisa amalkan yang telah kita pelajari berkat guru-guru kita insyaallah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Aba Fatimah. Ya Aba Fatimah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Jaddal Hasan. Ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Jaddal Husain. Ya Jaddal Husain. Assalamu alayka. Assalamu Ya alayka. Jaddal Zainab. Ya Jaddal Zainab. Assalamu alayki. Assalamu alayki. Ya Sayyidata Ya Sayyidata Fatimah Fatimah binti Rasulillah. binti Rasulillah. Assalamu alayki. Assalamu alayki. Ya Ummal Hasan. Ya Ummal Hasan. Assalamu alayki. Assalamu alayki. Ya Ummal Husain. Ya Ummal Husain. Assalamu alayki. Assalamu alayki. Ya Ummaz Zainab. Ya Ummaz Zainab. Assalamu alayki. Assalamu Ya Ummal alayki. Mu'minin. Ya Ya Ummul Sayyidata Mu'minin. Ya Khadijah Khadijah. binti Khuwailid. Binti Khuwailid. Assalamu alayki. Assalamu Ya alayki. Umma Fatimah. Ya Umma Assalamu Fatimah. alayki. Assalamu Ya alayki. Umma Rasulillah. Ya Umma Rasulillah. Assalamu alayki. Assalamu Ya alayki. Sayyidata Ya Sayyidata Aminah binti Wahab. binti Wahab. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Amiral Mu'minin. Ya Amiral Ya Ali Mu'minin. bin Abi Talib. Ya Ali bin Abi Assalamu Talib. alayka. Assalamu Ya alayka. Abul Hasan. Ya Abul
الحسن السلام عليك السلام عليك يا أبا الحسين يا أبا الحسين السلام عليك السلام عليك يا أبا الزينب يا أبا الزينب السلام عليكم السلام عليكم يا أمة محمد يا أمة محمد في مشارق في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أهل البدر السلام عليكم يا سيدي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب السلام عليكم يا أهل الأحد السلام عليكم يا سيدي حمزة بن عبد المطلب السلام عليكم يا أهل البقيع السلام عليكم يا أهل المعلى السلام عليكم يا أهل الحجون ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول كلمة الله حق عليه نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمن بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا قوة المتين ويا رحم المساكين ويا رحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء اللهم إنا نسألك من فجات الخير ونعوذ بك من فجات الشر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم